SKI 6 Bab 2 Sunan Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum itu, perkenalkan nama Ustazah adalah Ustazah Nila. Selanjutnya, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bab 2 yaitu Sunan Ampel. Poin pertama yang akan kita bahas adalah biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat. Nama aslinya yaitu Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Chandrawulan dari Kerajaan Champa, Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya Ali Murtadho dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Champa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kartawijaya 1451 Masehi, Raja Kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat. Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Sri Prabu Kartawijaya, Dewi Darawati, yang berasal dari Champa. Dakwah Sunan Ampel. Setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembusuro, Raja Surabaya yang Muslim. Dari pernikahannya lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusuro. Pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya. Kondisi ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit Sri Prabu Kartawijaya 1447 sampai 1450 Masehi sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam. Sebutan lain dari Sunan Ampel adalah dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalik yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Gelar Sunan atau Susuhunan yang diperuntukkan pada Raden Rahmat diberikan karena kedudukannya sebagai Raja atau Bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Dukuh Ampel. Wafatnya Sunan Ampel. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, kota Surabaya. Selanjutnya adalah poin B, peran Sunan Ampel dalam pengembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa Kerajaan Majapahit. Strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa.
Di antara penyiar Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit diantaranya A. Raden Rahmat menikahkan Raden Husein dengan Putri Arya Baribin, Adipati Madura. Raden Husein adalah seorang mubalik asal Rusia Selatan dekat Samarkand yang cukup lama ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumeneb, Madura. Yang B. Syekh Waliyatul Islam menikah dengan Putri Retno Sambodi, anak penguasa Pasuruan, Lembu Miruda atau dikenal dengan Mbah Gunung Bromo. Yang C. Syekh Maulana Gharib dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit bernama Mahodara. D. Putri Sunan Ampel, adik Mas Murtosiah dinikahkan dengan santrinya Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Begitu pula putrinya Mas Murtosimah dinikahkan dengan Raden Patah yang menjabat Adipati Demak. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-temurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai Islam. Sebelum kedatangan para penyiar Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati, disebut Tradas, sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12. Setelah kedatangan penyiar Islam Campa yang dipelopori Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi genduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal, lalu acara tersebut diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Tradisi beragamaan ini bukanlah berasal dari ajaran Hindu-Buddha, tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Campa yang dikenalkan Sunan Ampel. Yang ketiga yaitu membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan banyak sejarah. Masjid tersebut didirikan pada tahun 1421 Masehi. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu, Buddha, dan khazanah Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap tampang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Tiang-tiang masjid masih kokoh hingga sekarang. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, tempat mengajar murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Di tempat ini pula, ia mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam, diantaranya Sunan Giri, Raden Patah, Raden Husein, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan tokoh-tokoh lainnya. Ajaran yang banyak dikenal adalah falsafah limo, moh limo, atau tidak melakukan 5 hal yang isinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, moh main atau tidak berjudi. Yang B, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. Yang C, moh maling atau tidak mencuri. D, moh madat atau tidak mengisap candu. Yang terakhir, moh madon atau tidak berzina. Yang C adalah sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Dalam perjuangan mengembangkan dakwah Islam, Sunan Ampel menyampaikan ajaran Islam melalui sikap positif yang dapat diteladani, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain.
Kisah teladan menarik ketika Sunan Ampel mengajak Prabu Brawijaya kelima, Sri Prabu Kartawijaya memeluk Islam. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, namun ia terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Yang kedua yaitu toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara yang sudah cukup lama, yang masih kental dengan tradisi Hindu, Buddha, dan agama Kapitayan atau agama asli nenek moyang orang-orang Nusantara, Sunan Ampel secara perlahan melakukan perubahan tradisi, menggelar kegiatan-kegiatan yang bernilai Islami. Yang ketiga, sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Sosok Raden Rahmat bukan hanya pemimpin agama tetapi juga raja atau bupati. Dua kepemimpinan yang disandangnya membuatnya bergaul dengan siapa saja dari semua kalangan. Yang keempat, seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahir generasi penyebar Islam ke penjuru Nusantara. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian video pembelajaran dari Ustadzah. Untuk selanjutnya akan Ustadzah kirim tugas tertulisnya. Semoga apa yang kita telah pelajari hari ini dapat bermanfaat. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan sering-sering mencuci tangan. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.